Lihat bos tidak pernah merokok, keluarga bos juga tidak ada yang merokok. Bos tersenyum. Baca, merokok dapat menyebabkan kanker jantungan, penyakit jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantung, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Karyawan mikir, benar juga ya. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang nggak bisa baca, ngaco, gitu katanya. Kenapa pada lihat kiri kanan? Seperti yang nyari teman. Berhentilah hadirin, tidak bisa mendekati Allah dengan rokok. Dekat dengan Allah itu dengan warok, kehati-hatian. Baik, sudah saudara jangan lihat perokok saja ditahu nih. Teruskan. Jadi harus bagaimana supaya yakin ke Allah. Saudara tahu nggak bahwa Rasul itu diutus intinya apa? Satu, memperkenalkan Allah. Bagaimana kita bisa ngabdi ke Allah kalau Allahnya nggak kenal? Dua, Rasul itu diutus untuk memberitahukan jalan supaya dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, memberitahukan resiko. Kalau kita patuh apa manfaatnya, kalau kita tidak patuh ke Allah apa dampaknya. Bagaimana cara yang paling tepat mengenal Allah? Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya isinya adalah memperkenalkan Allah, memperkenalkan jalan dekat dengan Allah, dan memperkenalkan apa hadiahnya dan apa dampaknya. Al-Quran itu mayoritas isinya tuh menjelaskan tentang Allah, daripada menjelaskan tentang manusia, jin, alam, langit, bumi, surga, neraka. Allah yang paling dominan. Coba surat apa, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat ayat apa? Ayat kursi. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Oh, coba kalau udah begitu aja udah enteng ya. Adakah yang punya sesuatu di dunia ini? Jawab. Adakah orang yang kaya asli di dunia ini? Tidak ada, nebeng sebentar. Begitu saja. Apa saudara yang kerja di antara sampai meninggal nanti meninggal bawa mesin tik? Apakah yang punya perusahaan batu bara dikubur dengan tronton batu bara? Apakah yang punya perusahaan semen dicor kuburannya? Tidak, nggak ada bawa apa-apa. Yakin semua milik Allah, mirip tukang parkir nanti sikap kita. Banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati, karena cuma titipan. Yang sombong, yang minder, yang dengki itu pasti kurang yakin ke Allah. Kalau orang sudah yakin semua milik Allah, mau apa dengki? Benar? Halo? Jangankan sekantor, adik kakak aja takdirnya beda-beda rezekinya. Jangankan adik kakak, kembar juga beda-beda takdirnya. Adiknya nikah dengan orang kaya, kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Kan beda takdir. Saudara maunya kakaknya nikah dengan yang miskin kan? Itu teh dengki namanya. Gak rela lihat orang nikah dengan orang kaya. Ya masih rada tiris tidak. Ya saya agak kedinginan sedikit, maaf ya. Maaf saya dari desa.
Nah, terima kasih. Ini kursi buat saya. Alhamdulillah. Di belakang nggak kelihatan. Nah, berdiri aja. Ya. Terima kasih. Teruskan. Jadi yakin ya, kalau udah rezeki milik Allah, tidak akan lagi menjadi sombong, licik, tidak ada. Al-Fatihah itu adalah surat yang paling utama. Isinya tentang apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Orang yang nyebut hamdalah udah gak pengen dipuji tuh. Kalau orang sudah yakin segala puji milik Allah, nggak nafsu terhadap pujian. Dipuji tidak bangga, tidak dipuji tidak sakit hati, dicaci nggak patah hati, lempeng aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Orang soleh nggak soleh kasih oleh Allah makanan, minum, semua dunia ini. Tapi Ar-Rahim, untuk orang-orang yang beriman ke Allah dikasih satu yang paling mahal, ketenangan hati. Makanya saudara tidak usah iri lihat orang punya mobil bagus, tapi iri lihat orang yang hidupnya adem, tenang, mantap, karena itu yang mahal. Kalau dunia mah gak usah pakai soleh dikasih pak. Carter Medellin, Yakuza, gangster, kasih aja, dan gak dibawa kemana-mana. Walaupun dia punya kebun durian, kasih aja asam urat, pasti nggak dimakan tuh durian. Benar. Punya pabrik tebu, gula, kasih penyakit diabetes, nggak mau dia makan gula. Punya hotel, kasih kaligata, nggak tidur nih. Oleh karena itu nggak usah iri sama sekali dengan dunia ini, nggak ada apa-apanya. Itu Ar-Rahman Allah. Ar-Rahim, orang yang diberikan nikmat yakin itu yang tenang. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya mengabdi, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, selain Engkau gak bisa dimintai tolong. Sama-sama nebeng. Begitulah Fatihah tuh harusnya jadi yakin ke Allah. Apa sepertiga Quran, surat apa? Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, Ahad, Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung, tiada lagi selain Dia. Selain Allah tuh nggak punya apa-apa, selain Allah tuh lemah, tiada daya, selain Allah tuh bodoh kecuali sedikit ilmu yang Allah kasih, selain Allah tuh pasti berumur dosa. Kita dihargai bukan karena kita mulia, kita dihargai itu cuma satu sebabnya, karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, keburukan, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Benar? Benar. Kita dihormati orang tuh karena Allah masih nutupi. Kalau Allah membuka, gak ada yang menghargai. Termasuk yang lagi bicara ini. Dia diundang ke sini bukan karena mulia. Orang ini diundang karena Allah nutupin berbagai kekurangan dan keburukannya. Kalau Allah buka, gak ada yang mau melihat. Maka jangan pernah merasa terhormat dengan dihormati, jangan merasa ujub dengan dihargai, karena semua itu cuma topeng. Ibu, ada ibu-ibu? Kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Kenapa bapak jadi tertekan begini? Saya tidak nyindir bapak, Pak. Tapi bapak seperti yang menjiwai. Kalau Allah membuka sedikit saja aib kita, udah sedikit aja lah, udah hancur nih karir kita, betul? Makanya orang yang yakin Allahus Samad, Allah tempat satu-satunya bergantung, dia tak akan bergantung kepada selain Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tak ada satupun yang menyerupainya. Coba baca ini saja sudah mantap hidup ini ya.
Sayangnya kita tuh nggak ngerti lagi baca Quran. Udah mah Quran yang nggak bisa, ngerti enggak. Jadi benar-benar kita seperti bangunan yang nggak ada fondasi, rontok. Apapun kejadian kecil rontok, capek. Kalau saya lihat dari depan, ya ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah nih. Betul? Tuh, ngaku aja nggak berani. Saudara banyak masalah tidak? Pasti. Pilih. Mendingan punya persoalan, mending tidak punya persoalan. Wah, bingung nih. Nyebut tidak punya, bisa salah jawabannya. Nyebut pengen punya seperti Anang tak. Rasulullah orang yang paling mulia punya persoalan tidak? Ya. Sedikit atau banyak? Banyak. Sederhana atau rumit? Rumit. Jawabnya pakai hati Pak. Jadi seperti TK jawaban begitu, rumit. Rasulullah dengan kita berat mana persoalannya? Rasulullah. Makin soleh, makin dekat dengan Allah, makin berat persoalan yang dihadapi. Wah, kalau gitu saya nggak akan soleh dong. Sekarang aja udah menderita, gimana nanti? Dengar. Berat ringannya ujian itu bukan masalahnya yang jadi masalah. Orang tidak lulus itu bukan karena soalnya. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Tidak tahu jawabannya. Sesulit apapun soal, kalau kita didampingi oleh guru yang baik, yang ngasih jawaban, sulit tidak? Tidak. Udah dikasih jawaban oleh beliau dengan cara yang sopan, juga dikasih bekal, dikasih uang, bahkan boleh nikah dengan anaknya. Gimana coba? Saudara kan senang menghadapi persoalannya. Jadi yang jadi masalah bagi kita bukan persoalannya yang bikin berat. Tidak dituntun oleh Allah karena kita jauh darinya. 1 tambah 1 sederhana tidak? Tanyakan kepada buta huruf, menggigil dia. Kalau kita tidak serius dekat dengan Allah, persoalan remeh juga udah membuat panik. Contoh nih, di jalan ada yang nyebut, monyet lu. Bagi orang yang dibimbing oleh Allah sederhana jawabannya. Oh, bukan. Assalamualaikum. Tapi bagi yang tidak terbimbing, waduh, ini rumit jawabnya. Apa nying? Waduh. Dengan nada yang tidak sopan, perkataan tidak. Kenapa jadi rumit? Ya. Halo. Banyak orang yang untuk hal sepele saja tersinggung, sakit hati, marah. Padahal remeh-temeh sekali. Apa artinya ini? Artinya keyakinan ke Allahnya kurang. Saya akan beri contoh lagi satu tentang ibu-ibu. Saya tidak nyebut karyawati di sini ya. Tapi kalau ada yang mirip boleh jadi. Jadi belanja nih berdua. Yang pertama si ibu pertama, oh dandanannya keren, pendidikannya tinggi, dan disebutnya juga profesionalawati lah. Belanja, Dek, berapa nih? Tukang dagang ini orangnya lugu. Dek, berapa harganya buah-buahan ini? Bu, pakai nanya sih. Itu kan udah ada harganya ditulis di sana. Kok judes banget sih jadi tukang dagang? Saya kan cuma nanya. Loh, kok jadi gini sih? Saya kan cuma jawab. Amit-amit baru sekarang saya lihat pedagang tidak sopan kayak gini. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli nggak sopan kayak gitu. Kurang ajar. Saya tidak akan pernah beli di sini. Biarin, nggak pernah rugi nggak dibeli ibu. Awas kamu, nggak apa-apa. Bayangkan, rambutnya berdiri, mata melotot. Nggak ada gunanya itu semua aksesoris yang dipakai, menggigil saja. Tapi ada seorang ibu-ibu lainnya, dia karyawati di sini kalau tidak salah ya. Itu kan maunya. Deh, apa kabar? Berapa nih harganya, Bu?
Atuh lihat dulu sebelum nanya tuh, kan udah ada harga di sana. Oh iya benar. Maaf saya nggak lihat. Beli deh 2 kilo. Hah? Keren cuman 2 kilo. Yang benar dong Bu. Memang anggarannya cuman segini. Ya, banyak alasan Bu. Jadi wanita tuh jangan banyak omong, jangan banyak alasan. Bener deh, bener. Jadi wanita tuh jangan banyak omong, banyak alasan. Benar. Dah bayar. Ini kembalian cuman segini, buat saya aja lah ya. Masa ibu-ibu pelit Bu. Jadi wanita tuh jangan pelit. Orang pelit tuh disebelin orang. Bener deh, bener. Jadi orang tuh jangan pelit. Orang pelit sebelin. Bener itu, bener. Dah makasih ya. Alah Bu, sok yang sana. Baik, beres, tenang. Si ibu yang pertama nunggu di pintu dengan menggigil yang tiada henti. Bagaimana ibu bisa tenang hadapin tukang dagang error? Bu, saya lama hidup seperti ibu kayak gini. Hasilnya saya banyak penyakit. Ya bengek nggak sembuh, darah tinggi, ambeien. Kata dokter penyakit saya di tubuh ini awalnya penyakit di hati saya. Akhirnya saya belajar agama. Saya sekarang bertekad bahwa hidup saya ini tidak mau diatur oleh kelakuan orang lain. Kalau orang lain mau ngomong jelek, itu mulut dia. Kenapa saya harus ikut ngomong jelek? Kalau dia matanya melotot, kenapa saya harus ikut melotot? Kalau dia menghina, kenapa saya harus ikut menghina? Jadi siapa diri saya? Cuma peniru keburukan orang. Mau ngapain saya kuliah lama-lama? Mau ngapain saya pengajian tiap hari kalau hidup saya hanya bisa niru keburukan orang? Tidak. Saya sudah bertekad mulai dari Ramadan tahun lalu, saya hanya mau melakukan sesuatu apa yang Allah sukai, titik. Kalau orang ngomong jelek, Allah sukanya apa? Kita ngomong bagus, saya ngomong bagus. Kalau dia ngebeberin aib saya, Allah sukanya apa? Allah tidak suka kita membalas, nggak usah ngebeberin aib dia. Kalau dia manyun, Allah suka apa? Senyum, kita senyum. Pokoknya saya hanya mau melakukan apa yang Allah sukai, karena itu jadi bekal saya. Saya tidak mau diatur oleh kelakuan orang lain. Kenapa saudara mikir semuanya? Ngapain kita sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru? Rasulullah tidak pernah niru-niru keburukan orang. Kalau orang menghina, "Hei, kamu tukang sihir." Apa kita saksikan ada balasan dari Rasul? "Kamu tukang santet." Tidak ada. Senyum saja. Rasul dilempar batu di Taif, apa kita dengar? Dibalas dengan melempar bata? Tidak. Rasul sedang sujud, ditumpahkan isi perut unta tuh. Apa kita dengar Rasul ngejar-ngejar sambil bawa isi perut lainnya? Tidak ada. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ayo mikir ya, kita mirip yang pertama kalau mau jujur, dan kita merasa itu harga diri. Justru itu gak punya harga. Demikianlah hadirin, kelihatannya saudara berat ini. Kalau ada kamera dari depan tuh begini, seperti menerawang. Menjadi matang dan dewasa tidak cukup dengan nambah umur, harus dengan nambah keyakinan kepada Allah. Ilmu agama yang banyak tanpa yakin ke Allah, itu ilmu agama bisa jadi alat maksiat juga. Pernah santri ngobrol, dia dinasihati temannya, "Kamu cita-cita mau apa?" "Saya cita-cita pengen jadi ulama." "Jangan." "Kenapa jangan?" Enggak usah, kamu enggak usah jadi ulama." "Kenapa?" "Jadi orang takwa aja udah cukup." "Kenapa dilarang jadi ulama?" "Karena persepsi ulama juga beda-beda." "Kenapa kamu pengen jadi ulama?" "Gini ya, kalau jadi ulama tuh enaknya kemana-mana diundang.
dijemput, pulangnya dibekelin, bawa berkah. Belum lagi kalau jajan suka digratisin. Jadi di otak dia ulama tuh bukan orang yang dekat dengan Allah. Dia mencinta dunia tuh. Makanya tidak perlu pengen jadi ulama kalau ulama dalam versinya duniawi begitu. Nah, baik hadirin. Sudah habis belum waktunya? Itu ketikan udah beres belum? Hadirin, Kan dalam pandangan masyarakat umum ya, karyawan di antara tuh mesin tik.